Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan keberkahan kita masih berkesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkan, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amalan sholih. Jangan lupa salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Bapak Ketua DKM atau yang mewakilinya, yang saya muliakan Bapak Mukarram Yai Nurul Andas M. Adam yang selalu hadir di tempat kita, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 sejarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RW 1 sampai 7 dan MPS serta jajarannya. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang 4 permata dalam diri manusia yang harus dijaga. 4 hal jangan sampai ditinggalkan sepanjang hidup kita. Pertama, jangan tinggalkan bersyukur. Allah Ta'ala akan tambah nikmat pada anggota badannya. Rasa syukur diapresiasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di surah 14 Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, Allah menyuruh kepada kita bersyukur kepada Allah atas Allah beri nikmat kepada kita. Pada hari ini kita memasuki tanggal 10 bulan Ramadan. Kalau puasa ya? Saya puasa tentunya. Insya Allah puasanya. Alhamdulillah subhanallah. Syukur kepada Allah dengan melaksanakan ibadah puasa dan syukur kepada Allah. Lajikan aku, niscaya aku kata Allah akan menambah nikmat kepadamu. Walaupun kafartum, tetapi dia kamu ingkari nikmatku, inna adzabi lasyadid, maka pasti ajalku sangat. Sesungguhnya aku kata Allah bersumpah. Allah sampaikan sumpah di ayat ini. Jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah kepadamu, ulang teks diberi nikmat Allahnya, nikmat hidup, nikmat bisa menjalankan ibadah, nikmat mempunyai anak, nikmat mempunyai suami, istri, suami, subhanallah. Nikmat dikasih keluar waktu, ya nikmat, banyak nikmat, tidak terhitung nikmatnya. Tak, dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat tersebut. Subhanallah, sampai di saya Allah akan menambah kepadamu nikmat lebih banyak lagi. Tetapi sebaliknya jika kamu mengingkari nikmat Allah, maka pasti kata Allah ajab Allah sangat. Kadang-kadang ulama diberi nikmat sanji bersyukur tak? Syukur. Mesti diberi hiji ayat naon? Dua ya? Terus hadinya aja kurang.
Pantas menurut hadis kalau diberi 1 lembah emas yang satu akan minta lembah emas yang kedua. Terus selagi ditutup dengan dikubur. Apabila mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka pasti ada usaha. Kadangnya udah sampai mengingkari nikmat dari Allah. Tinggal beres sakit, tidak bisa tiba-tiba gitu. Di rumah sakit itu hari batu rumah semoga hari kurang catat udah sampai gitu. Tak ditangkap Allah. Namun mengingkari terhadap nikmat, kata Allah pasti ajab Allah sangat berat. Apabila rumah tangga sedang diuji ekonomi yang sulit, maka ingat selalu ingat prinsip. Kurang diuji rumah tangga dengan ekonomi sulit. Bisa kaburnya, subhanallah, dah saya kaya orang mampu sesuai ekonomi lancar ya, segala lancar gitu ya. Menurut di dulu atau halnya kita naik masalah kaya. Jadi dulu sesuatu yang subhanallah. Kaya itu, tapi Allah itu tak diuji. Kau ingat karena sakit. Bersikap tenang dan saling menjaga perasaan pasangan satu sama lain, menjaga ulah pasangan ulah. Kan hari orang terbangun aja musilangin ya, mudah-mudahan dari pokoknya berada teh, pokoknya. Mudah-mudahan kayak, mereka bawa jadi nikah ulah kayak, atau gitu lainnya. Ulah sampai ulah sakitnya ya. Harus bersifat benar dan saling menjaga perasaan pasangan satu sama lain. Harus mawaddah, tetap saling mencintai dan menyayangi. Tauran walaupun tuanya masih remaja, sama kawan. Makanya orang kita saling sayang menyayangi. Beda saat hari hatinya udah seorang bahasa nyakitkan istri orang. Ada baru hati-hatinya dituntun orang. Ayah dulu kusur hati. Kalau istri lain sekali ini masuk kusur lain sekali. Ayo gitu. Masuk itu istrimu. Masuk kamu kenalan di namun ketelan tulis suami digusur-gusur. Kamu teteh. Tahu digusur kita saja kayak enggak teteh perasaan istri mau perasaan. Kan cepat tuh saya sendiri. Kalau gitu. Tadi mau serba dulu itu ya. Kamu kurang itu kan bawa namun kasar. Cinta keluar digusur ingat dulu orang saling mendukung dan menerima apa dengan penuh kasih sayang. Ya, sebenarnya orang yang berakal harus bersyukur nikmat seraya memohon kepada Allah, Raja yang Maha Kuasa, Pencipta dan Pemberi rezeki. Karenanya Allah tidak memvakumkan kalbu, lisan dan tangan dari keluhuran atau bertafakur, berpikir dan bercerita. Mengambil Allah telah meninggalkan kesyukuran atas nikmat Islam dan iman, maka dia disiksa dengan pengharaman tidak diberi apapun. Maka kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang berzikir, golongan ahli bersyukur, ahli tangan, ahli sabar dan hormat. Sesungguhnya Engkau Maha Penolong dalam segala keadaan. Amin ya Allah. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar terhalang dari rezekinya disebabkan dosa yang dikerjakan. Apa yang mana orang kesal ini akibat dosa ulang langsung dikerjakan hubungannya. Ulang punya dosa ketika kau melihat wanita cantik seperti wanita bohong
Tetapi si peminta-minta itu tidak mau menerimanya. Kemudian beliau berjumpa dengan pengemis lainnya, maka beliau memberikan sebiji kurma itu kepadanya. Dan si pengemis itu mau menerimanya. Seraya berkata betapa berharganya sebiji buah kurma dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar si pengemis itu diberi uang sebanyak 40 dirham. Punya bedanya yang seorang pengemis begitu diberi kurma oleh Rasulullah SAW satu buah ditolak. Mau salah itu diberi tidak bersyukur. Itu seorang dari pengemis diberi sebuah biji kurma oleh Rasulullah diterima. Malah disuruh dina sirahnya gitu. Atur terima kasih Rasulullah dikasih begitu. Akhirnya Rasulullah memberikan 40 dirham kepada orang tersebut. Itu beda orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur. Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa laut di depannya akan terbelah. Yang dia ketahui Allah pasti akan menolongnya. Kita tidak perlu tahu bagaimana Allah akan menolong kita. Yang perlu kita yakini Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Yakin dengan seyakin-yakinnya bagi orang yang bertakwa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu berangkat dari rumah menuju ke sini, itu di perjalanan sedangkan ke masjid akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa biasa. Cuma berangkat datang ke masjid itu susah Mbak Ero. Katanya udah tertidur ngahilangkeun selimut sarung, ulah mau bilang mana. Tapi namun ayah tipe-tipe ayah sepak bola, langsung mereka langsung nanti tak bedanya kalau ayah kurang langsung ibadah ke Allah kurang main ini sebenarnya. Nah, nasihat mendalam dari tongkat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat Nabi Musa alaihissalam panjangnya 10 hasta. 10 hasta 6,5 cm. Berarti kalau 10 hasta berarti 4,5 meternya 4,5 meter. Coba 4,5 meter jadi kamananya tingginya tongkat Nabi Musa. Jika Nabi Musa sedang badannya tongkat 4,5 meter tongkat mengukur badan Nabi Musa lebih gedenya. Mana zaman dahulu betulnya orang ayah jalan 4 meter. Cing ayahnya di dunia ayah 4 meter paling tinggi 2,5 meter paling gedenya. Tahun orang tinggi 4 meter setengahnya karena patok rumah kayak kuat terus itu pada luar biasa. Nabi Musa. Nah, di tongkat Nabi Musa itu tertulis pertama, setiap penguasa yang tidak adil dalam pemerintah sama dengan Fir'aun. Gitunya. Di tongkat Nabi Musa setiap penguasa yang tidak adil dalam pemerintahannya sama dengan Fir'aun. Yang kedua, setiap ulama yang tidak mengamalkan ilmunya sama dengan iblis. Iblis yang pintar lebih pintar daripada orang. Buktinya orang iblis. Subhanallah, iblis itu katalah Al-Quran. Subhanallah, karena katalah Al-Quran tidak percaya kepada Allah, menyombongkan kepada Allah, akhirnya menggoda manusia. Buktinya ketika akan sholat, kita sering digoda oleh iblis. Allahu Akbar, ketinggalan we sadayana. Komo ulang sholat sendirian, bumparin. Kesoran dulu, dia teh cina komo ayah asa opat, asa tiru gitunya. Masuk itu cara? Asa opat, asa tiru, cina abi yang terkecil tiru. Akhirnya sujud sahwi, kadang-kadang sholat desa kalau ayat ketinggalan Allahu Akbar. Kalau tadi nampak hilang alias pokoknya subhanallah kita ketinggalan ke sholat nah emoan sholat komo ulang ke pas ya juga menjikan dulu sholat wah kalau itu datang sholat menjikan di budak begitu kadang-kadang subhanallah
artinya sama dengan iblis. Yang ketiga, setiap orang kaya yang tidak memanfaatkan hartanya dengan baik sama dengan korun. Katanya punya harta banyak, hidup manfaatkan. Kade sama dengan korun, subhanallah. Yang keempat, setiap orang miskin yang tidak bersabar atas kemiskinannya sama dengan anjing. Kedua, jangan tinggalkan dikir mengingat Allah. Kaulah kayaknya udah sampai meninggalkan dikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 152, fadkuruni adkurku washkuruni wala takfurun. Fadkuruni, maka ingatlah kepada Allah. Adkurku, Allah pun akan ingat kepadamu. Lamun orang ingat ke Allah, Allah akan ingat ke orang. Sesuai dengan firman-Nya, fadkuruni, maka ingatlah kepada Allah. Adkurku, Allah pun akan ingat kepadamu. Washkuruni, dan bersyukurlah kepada Allah. Wala takfurun, dan janganlah kamu ingkar kepada Allah. Maka ingatlah kepada Allah, baik melalui lisan dengan melafalkan pujian, dengan lisan dengan melafalkan pujian, melalui hati dengan mengingat kekuasaan Allah dan kebijaksanaan Allah, maupun melalui fisik dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti baca Al-Quran, sholat wajib maupun sholat sunnah, melaksanakan ibadah saum sunnah, saum wajib, itunya seperti saum Arafah yang sekarang kita laksanakan. Itu merupakan bersyukur, ingat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Jika kamu mengingat Allah, Allah pun pasti akan ingat kepadamu dengan melimpahkan pahala, pertolongan, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat Allah dengan menggunakannya di jalan Allah, dan janganlah kamu ingkar kepada Allah, kepada nikmat-nikmat Allah, dan mempergunakannya untuk berbuat maksiat. Abdul Qadir Jailani berkata, bersyukurlah atas segala nikmat, jika tidak dia akan lenyap. Ikatlah sayap nikmat dengan bersyukur, jika tidak dia akan terbang menjauhi kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan rezeki berlimpah. Allah akan menjadikan rezeki berlimpah. Orang yang gemar bersyukur, insya Allah rezekinya berlimpah. Mungkin kita harus banyak bersyukur kepada Allah, ya, kepada Allah. Jadi syukur tadi sudah secara lisan, secara fisik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mendapatkan rezeki berlimpah. Rezeki tak lain masalah dunia, masalah duit, tetapi rezeki kan badan sehat, rezeki istri yang solihah, istri anak yang waladun solihah, solihun, istri dapat rezeki, oke, itunya. Nggak orang nanti rezeki karena duitnya, benar tuh Pak? Bu, geringan wae, nggak apa? Alhamdulillah, itu subhanallah. Kurang mah banyak rezeki, banyak duit, banyak kesehatan, subhanallah. Orang yang gemar bersedekah, berlimpah rezekinya. Orang yang gemar bersolawat, berkah rezekinya. Sok baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oh, jangan unggus bersolat kayaknya tahiyat, benarnya macam gitu. Jadi subhanallah masa sholawat. Nah, di luar sholat, oke, memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW supaya mendapatkan syafaat dari beliau. Orang yang gemar beristighfar dijamin oleh Allah berlimpah rezekinya, ya. Orang yang gemar sholat tahajud, nah insya Allah akan dijamin oleh Allah rezekinya. Ketiga, jangan tinggalkan doa, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti kabulkan, karena Allah memerintahkan kepada kita lewat Quran surat 40 ayat 60, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan berkenan bagimu. Dari Tuhanmu berfirman, berdoalah kepada Allah dengan
mendekatkan diri, niscaya Allah akan memperkenalkan bagimu apa yang kamu harapkan berupa hidayah dan anugerah nikmat. Hati mulia adalah seseorang yang selalu memaafkan diri sendiri dan orang lain, tidak menuntut sempurna, damai hatinya, tidak terjebak dalam dendam, selalu memahami kebutuhan orang lain, tidak menghakimi penderitaan dirinya, selalu berbagi kebaikan dan tidak ingin selalu menang sendiri, mengakui kelebihan orang lain, mencintai tanpa syarat. Apabila diri kita di posisi tersebut, maka dia akan mendapatkan fasilitas, diberikan jalan keluar dari setiap kesempitan dan masalahnya, juga akan banyak mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Salah satu tanda ketakwaan adalah tidak bersikap takabur. Orangnya orang bertakwa masalah sifat takabur dan sombong, ulah ya bertakwa. Tawadu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui kata-kata ataupun lisan maupun sikap atau perbuatan. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Muslim, la yadkhulul jannata maka nabi qalbi misqal dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat rasa takabur atau sombong meskipun hanya sekecil biji sawi. Fabi ayyi ala'i rabbika ma tukadzibun. Nikmat manakah yang kau dustakan? Diberikan oleh Allah nikmat semua. Tapi kebanyakan manusia mendustakan nikmat tersebut. Ya, sampai fabi ayyi ala'i rabbika ma tukadzibun ini supporter sepak bola orang Nasrani mengatakan begitu, mengakui bahwa nikmat manakah yang kau dustakan. Dibalik nikmat makna kedua mata, nikmat udah. Coba bapak dari rumahnya berjalan ke sini, duduk di sini, sudah berapa kedipan Pak? Sudah dihitung kedipan Bapak? Bu, coba kedipan sih Pak. Itu yang nikmat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya mata itu di stop oleh Allah, molotov, itu mata ini. Baru batu kalau matanya siun sudah tidak molotov kayak terus. Subhanallah, nikmat Allah beriman. Kakara air mata kafir-kafiran, ini anu masuk ke mata, nama tuh. Alhamdulillah, subhanallah luar biasa kedipan itu. Nah, orang dikasih oleh Allah kedipan, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaslah Allah mengatakan kepada kita, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dunia bukanlah tempat kesenangan, karena kesenangan ada di negeri akhirat. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk meninggal. Karena tempat tinggal kita ada di negeri akhirat. Yang terakhir, yang keempat, jangan tinggalkan istighfar agar diberikan keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 33, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah pula Allah akan mengajar mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Dan sekali-kali tidaklah pula Allah akan mengajar dan secara mantap dan langgeng di masa yang akan datang, sedangkan mereka masih mohon ampunan, menyadari dan meninggalkan kekeliruan mereka. Istighfar penghapus dosa. Nah, istighfar Nabi Yunus alaihissalam diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran surat Al-A'raf ayat 87. Nabi Yunus, Nabi sebagai Nabi dan Rasul membuat kesalahan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, bukan Kiai, bukan ustaznya, harus banyak beristighfar kepada Allah. Coba bayangkan ya, Nabi Yunus itu nama dimakan oleh ikan yang paling besar di laut. Di perut ikan laut,
tidak ada kopi, tidak ada situnya subhanallah ya. Tidak ada badminton, tidak ada pingpong di dalam ikan perut ya. Subhanallah, lamun menurut syariat mah dimakan oleh ikan, urang mah pasti meninggal. Ya subhanallah, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah karena dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan lewat Al-Qur'annya, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 87. Kenapa diabadikan? Supaya umat Nabi Muhammad apabila mendapat musibah apapun dari Allah Subhanahu wa taala siapapun, baca istighfar sebagai contoh Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah dengan banyak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Masa orang mengucapkan itu terang masa kagumnya anak subhanallah teman keringan teringat romoh nya subhanallah. Istighfar Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam bapak kita yang pertama ya subhanallah tuh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim di surat 7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Nabi Adam saja beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus banyak istighfar, mengucapkan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh semua nabi termasuk Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, sekarang Nabi Ibrahim alaihissalam beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Diabadikan di dalam Al-Qur'an di surat Ibrahim ayat 41. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Dan subhanallah, ini dicontohkan oleh nabi-nabi yang terdahulu supaya umat Nabi Muhammad mengikuti jejak-jejak mereka. Subhanallah ya. So kita membaca istighfar sebabnya subhanallahnya tak mumpung ayeuna 10 Asyura, berbanyaklah baca sholawat, berbanyaklah banyak istighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ya subhanallah. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan yang bermanfaat, bermanfaat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang-kurang maaf, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana hamilna wa wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawmal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qauli hada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.